Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tuh, berisik. Hop lah, hop. Alhamdulillah, baru selesai ceritanya saya bikin rangkaian setting ya, yang terupdate. Ceritanya saya masih main-main di PCO-nya ya. Alhamdulillah saya dapat izin juga dari Kang Bayu untuk katanya boleh Kang di-share. Siap gitu ya. Hanya mungkin kalau yang kemarin, jadi dari pengalaman ya, saya punya beberapa settingan. Berapa ya, ada berapa? 1, 2, 3. Mana? Ini juga ya. Ceritanya dari beberapa settingan lah ya pokoknya. Keluhan utamanya yaitu boros baterainya. Baterai boros, nggak tahan lama lah intinya. Karena memang kalau di PCO itu jadi kita harus agak open gitu ya. Jadi di si tuningnya ini harus agak di open, jangan terlalu silent gitu, jangan terlalu dalam gitu. Jadi harus agak di open karena memang butuh nada ininya gitu ya. Jadi untuk mendukung input, untuk menyuplai apalah istilahnya, memberi nada lain mungkin kepada ininya, rangkaian PCO-nya. Jadi yang akan saya share ini justru yang terakhir, karena memang saya pikir ini lebih lebih simple, lebih mudah gitu ya. Dan barusan saya tes beberapa menit sih, gak masalah gitu. Cuman mungkin lengkingannya dari tinggi nadanya ya. Kalau yang si ini mah nadanya tinggi. Tapi justru di sini ada kelebihannya untuk settingan yang ini. Ada kelebihannya yaitu dengan ada potensio di sini untuk mengatur input gitu ya, untuk mengatur frekuensi bawahnya gitu kan. Tapi nanti kalau untuk frekuensi tingginya tetap melengking pol gitu ya. Kalau untuk yang terdahulu, yang settingan Kang Bayu mah itu lebih ke middle, jadi suaranya ke tengah dan nggak bisa melengking menjerit gitu, nggak ya, karena memang settingannya beda. Nah, keluhan dari ada sahabat saya yang mengeluh, katanya kalau punya saya baterainya jadi boros. Iya betul, baterainya boros karena saya baca-baca lagi itu khusus untuk IC 4046. Oh ya, kita pakai PCO-nya itu settingan dasar dari aplikasi dari IC 4046 ya. Nah, si IC 4046 ini memang suplai, dia butuh makan banyak ya. Walaupun ada tegangan antara 5 sampai 12 volt gitu ya. Ada memang tegangan antara itu, tapi makin tinggi idealnya dia makin bagus katanya gitu. Makanya ya itu tadi gitu. Jadi di pin nomor 16 sebagai suplai tegangan. Nah, saya sekarang pakainya jadi dipisah ya. Ini saya buat berarti 2 baterai pakai untuk suplai ini, untuk suplai si ininya.
rangkaian ini, dan di bawah itu ada aki ya, aduh gelap. Lupa lampunya nggak saya hidupkan lah, udah keburu ngerekam, gak apa-apa lah. Dibantu pakai lampu penerangan malah terlalu terang ya, pusing malah jadi silau. Kalau untuk suplai Polonesnya saya pakai baterai aki sepeda motor ya, bekas, jangan yang baru lah, eman-eman. Kalau yang baru mau pasang aja di motornya ya, sepeda motornya. Jadi bekasnya ambil beli baru gitu, yang bekasnya bawa. Nah, karena juga si pakai aki sepeda motor bekas juga ini memang jadi boros gitu ya kalau pakai rangkaian output, pakai audio ini gitu istilahnya, pakai nada WWO gitu istilah sahabat saya mah ya. Itu boros gitu, karena memang ini dia tuningnya harus open, lebih sedikit terbuka gitu, nggak bisa silent gitu ya. Kalau pakai PCO bawaannya, nah bawaannya juga memang PCO itu PCO IC 555 ya. Kalau ini mah kan nah PCO lain. Nah, makanya kalau ketika dipasang PCO tambahan ini harus dilepas itu IC 55-nya, cabut aja. Kemudian rangkaian ininya lepas gitu ya. Supaya jadi dari depan. Oh ya, sambil kita jelaskan ya, kita open. Jadi saya open untuk bagian yang ini karena memang si ini mah udah open lah ya, open resource. Saya juga ambilnya juga dari YouTube ya, dari YouTube terdahulunya gitu ya, penemunya ada YouTube gitu ya, silahkan cek. Judulnya sih udah mungkin udah lain, pokoknya PCO 4 ada 4046 PCO plus LM 358 kalau yang ini ya. Rangkaian basicnya adalah ini, gelap ya, gelap. Sebentar atau ya, break dulu, saya mau hidupkan lampu. Hidup ya, lumayan. Saya tambah pakai lampu kepala malah pusing, udah pakai lampu bawaannya. Emang lampunya kecil, nggak apa-apa lah, HP jelek lumayan buat ngerekam. Ini ya rangkaiannya yang ini sahabat ya. Jadi rangkaian ini rangkaian ini simple. Jadi pakai dua IC 4046 dan IC LM 358. Nah, seperti yang saya ketahui ya. Oh, bukan salah jawabannya, pernyataannya. Seperti yang saya tahu itu LM46 kan itu double ya, double op amp gitu ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk rangkaian input dan rangkaian output nanti. Jadi input masuk lewat 1, 2, 3, 4, kemudian outputnya nanti lewat 4-nya ikut ya, negatif. Itu kalau 4 negatif ya. Jadi 7, 8, 6, 5, 7, 8 untuk output. Gitu. Jadi masuk dulu input, nanti diproses oleh PCO-nya ya, oleh IC 4046-nya. Kemudian balik lagi ke sini, keluar lagi gitu dari LM358. Dan ini menurut pikiran saya sih ini yang masuk akal ya. Kemudian juga ada suplai tegangan. Kalau di sini dia mintanya 9 volt. Saya cuma kasih 2 baterai berarti 7 volt ya, 7 volt lebih lah. Gitu. Masih hidup. Nah, soalnya tegangan minimal 3 sampai 12 volt gitu ya. Boleh. Ya udah sih. Cari sahabat ya di YouTube ada YouTube
video yang terdahulu mah itu diimplementasikan ke musik ya. Kalau saya mah enggak ke ini. Kalau yang lain-lainnya belum lah ya. Belum. Nah, terus katanya itunya ya apa aja yang dilepas. Wah, itu rahasia ya. Mahal itu. Enggak lah. Ya pokoknya lepas aja dari rangkaian PCO-nya gitu ya, PCO 55-nya. Berarti mulai dari output 741 gitu ya. Nah, 741 berarti kalau lihat skema sahabatnya ya. Skemanya dilihat. Itu berarti dari R20 ya outputnya dari sini. Ya, lepas aja. Cabut aja nih dari sini nih, plek gitu. Udah nih rangkaian lainnya biarkan. Kemudian ini IC 55-nya juga cabut gitu sebagai pengaman gitu ya, cabut aja supaya nggak short nanti mati. Udah, nanti percobanya dari situ. Ya. Nanti saya buat PCB-nya tapi saya memang belum nemu lah. Ya, belum nemu yang pas nih. Saya pikir ini lebih walaupun ini suaranya lengking ya, lengking. Jadi kalau yang mungkin video saya terdahulu mah lebih berat suaranya itu ya, dalam gitu. Kalau ini melengking. Ya, lebih melengking gitu. Ngambilnya dari sini, sahabat ya. Jadi sekalian aja saya bahas untuk sahabat saya, katanya ada yang sekarang sedang membangun Pipolones-nya, katanya ngeluh kok nggak hidup ya perhatikan, pokoknya buka skema sahabat ya, buka skematiknya gitu kan, sambil ya nanti kan ya kita kan buat sendiri tuh ceritanya, walaupun memang copy paste ya, tinggal jiplak dari layoutnya, print layoutnya bisa diambil, terus dicetak PCB-nya, terus dipasangin komponennya, kok nggak hidup katanya. Berarti harus buka ininya, skematiknya, sambil dipahami larinya kemana, tujuannya apa gitu ya, kenapa nilainya sekian, sambil dipelajari saja. Saya juga nggak bisa. Saya mah juga tukang jiplak ya, tapi saya tukang jiplak yang baik, artinya saya jiplak seadanya. Saya buat persis kan gitu. Saya buat persis dulu baru dimodifikasi kan gitu. Itu tukang jiplak yang baik ya. Seadanya. Jadi lihat dari ini, dari dari PCB, ada apa? Dari layoutnya, udah malam nih ceritanya, saya ngomong jadi belepetan. Pokoknya dari apa? Itunya. Skematiknya. Alah, susah banget. Nah, untuk volume itu pakai 10K katanya, kok di itu nggak ada ya 10K. Emang di kalau separuh itu lihatnya itu nggak dicantumkan berapa K gitu, ada P1, P2, P3 gitu ya. Ya pokoknya inputnya mana, nanti larinya kemana, maksudnya apa gitu. Berarti inputnya ke sini, larinya ke sini, ke BD 140. Itu outputnya, output dari potensio itu gitu. Berarti kalau output berapa apa, berarti kalau nggak pin 2 boleh pin 3 gitu ya, atau bagaimana lah, kan ada rangkaian input output ya. Untuk pemasangan potensio juga kan ada in, ada out, juga beda gitu ya. Jadi kaki dibolak-balik aja, kaki 1 dan kaki 3. Kalau kaki 2-nya tetap sebagai kaki tengah gitu ya, untuk menggesernya. Jadi tetapnya yang kebalik-balik itu biasanya 1 sama 3. Silahkan aja. Kalau putar ke kanan jadi ngecil, berarti kebalik, cabut balik lagi, balikan gitu lah, gak usah repot ya. Udah, rangkaian yang lain kalau dibuat seperti ini persis juga hidup sih ya, pada dasarnya hidup, work pasti kalau dibuat persis gitu. Kalau dibuat, jangan dulu modifikasi,
kalau yang dasar ya, buat semirip mungkin, walaupun memang cari persamaan. Kalau misalnya IC persamaan, terutama IC misalnya ya. Nah kalau di rangkaian ini kan di apa di skematiknya kan ada LF357, ada sahabat saya yang pasang TL071 8161, bisa gitu ya, tapi rasanya beda. Dan kalau ingin ini harus ada yang dirubah-rubah lagi gitu, terutama resistornya, tambah dikurangi, non maksudna heula gitunya. Nah seperti misalnya ini NE555 ya, yang bawah itu, yang kiri bawah. Nah yang sebelah sini berarti kalau ini mah berarti yang kanan samping ya. Nah ini yang bawah ini untuk urusan dengan frekuensi di sini ya. Nah frekuensi, nah di sini kan ada trim pot 100 untuk kaki 6 dan berapa, kaki 6 dan 8, kasih trim pot 100 gitu ya. Itu tripod 100 itu katanya saya mau pengen paten, ya boleh gitu. Guru saya ada yang bilang 15K, ada yang bilang berapa 10K, tapi kecil kata frekuensinya. Saya coba pakai 50K, malah panas ya. Berarti kalau berapa, kalau resistor diperbesar maka frekuensinya naik gitu ya. Frekuensinya naik, otomatis siap dengan ininya mana. Nah ini nih, kalau di sini BD91 boleh ya, boleh diperbesar ini karena efeknya nanti frekuensi bisa tinggi. Kalau ini diperbesar, diperkuat, utamanya itu adalah frekuensi untuk misalnya ingin mendeteksi dalam atau jauh gitu ya. Nah itu ininya di mana lah, ini nih, cari ampere dan voltasenya yang besar gitu, tipe N channel ya, boleh silahkan sesuaikan dengan budget. Karena kalau ampere dan voltasenya besar itu biasanya untuk inverter mesin las gitu ya, itu gede, itu bisa sampai berapa puluh ampere gitu, voltasenya bisa sampai berapa ratus volt gitu. Pokoknya N channel, hanya mungkin resiko panas, resiko mahal, bukan panas, justru makin gede ampernya mungkin makin nggak panas, tapi resikonya satu mahal, yang kedua baterai boros ya. Baterai pasti jadi boros kalau frekuensi dinaikkan gitu. Sini kemudian redaman boleh silahkan ganti ya. Makin gede redaman makin sensitif, itu kata guru saya, bukan kata saya ya, tapi dari pengalaman saya juga demikian. Bahkan R berapa ini, R8 ya, R8 sama R9 silahkan kombinasi. Bahkan R9 itu sampai, kalau di delta itu 1K ya, R ininya yang kecil malah, ini 1K, ini 680 misalnya, tapi risiko juga sih, jadi kacau ya. Pokoknya disesuaikan ya, saya nggak nyuruh loh, bebas lah, terserah. Tapi ada dalil dari guru saya mengatakan redaman makin besar itu makin sensitif, tapi resiko baterai boros, karena resistor redaman ini kan untuk membuang sisa gitu ya, sisa-sisa dari pembakaran itu, baterai jadi boros. Tuh mungkin. Jadi kalau dikecilkan itu ada delay ya. Saya pernah itu, coba saya kecilkan, saya pasang berapa gitu ya, itu jadi ada delay. Nah kalau ingin memperkecil delay ini maka redaman diperbesar. Tapi itu untuk metal detektor yang lain ya. Kalau untuk Pipolonis mah 180 udah gede.
itu cukup. Tapi kalau di bawah ini saya pernah itu coba jadi meow gitu, jadi ada ngaco, jadi dengung lah pokoknya, nggak jelas tuh. Mungkin apa lagi, astagfirullah, udah 12 menit malah saya ngebahas basic. Kami nggak apa-apa lah ya, back to basic, kembali ke dasar. Ini LF boleh LF 357, 356, terus ini WA741 boleh pakai. Kalau saya pakai NE 5534, saya bekas ya, bukan bekas, maksudnya sisa-sisa dari buat Shopee Pro ya, Shopee Pro atau itu juga apa, pakai NE 554 ya, banyak yang pakai NE 554. Udah sih, apa sih, saya kira kalau sambil baca skema mah lebih ini ya, lebih maksud gitu, maksudnya apa gitu, itu kan, sambil dicocokkan dengan ininya. Nah kalau di sini kan nggak ada R1 R2 nih, mana gitu kan ya, kebetulan punya saya juga nggak ada. Ada sih, itu ada di Google gitu ya, tinggal ketik aja itu apa, Pipolones Schematic atau Pipolones PCB, itu banyak pilihannya. Di situ ada R1 R2, R1 yang mana katanya, R1 yang bawah biasa. Saya ingat itu R1 itu bawah, yang ingat saya kalau R1 itu yang ini nih, R1 itu yang ini nih, si ini nih R1, mulai pertama ngitungnya R1 ini itu ya, R6 R8 ini, R9 ini ada kalau di PCB yang lain itunya. Udah, kembali ke maksud. Sahabat cari yang ini ya untuk kualik, untuk cari yang ini ya, untuk apa, main-main di PCO nya ya. Jadi 40 46 dan LM 358. Di sini ada lengkap bagian kaki-kaki yang harus ditempel, mana kaki 1, 2, 3, 4 negatif ya, 8 positif. P plus kalau 8 ya. Kalau 4 berarti LM 358 itu jadi P negatifnya. Gitu. Itu. Nah, kalau dilihat dari punya saya mah memang absurd ya. Enggak karu-karuan. Enggak jelas lah. Tapi yang jelas mah mana? Dasar trimpot murahan. Astagfirullah. Itu ya. Yang jelas ini pakai 40 46 dan LM 358. Dari kalau dari Kang Bayu itu 40 46 dan LM 386. Kalau saya 386-nya itu malah saya beli kit ya, ada yang udah jadi kitnya. Terserah sahabat mau pakai. Tapi kalau ini mah murni ampli gitu ya. Kalau 358 mah itu bisa jadi input dan output sekaligus gitu. Kalau ini mah murni ampli, jadi untuk penguat saja gitu. Dan dari 358 pun lumayan kenceng lah, langsung aja, jangan ditahan lah ya. Kalau di rangkaian ini kan ditahan lagi 100 nih. Kalau di rangkaian output ini kan ditahan lagi 100. Jangan 100 lah, kalau mau ditahan kasih 10 apa 10 ya. Jangan kecil-kecil gitu. Ya maksudnya langsung juga nggak apa-apa. Kalau saya mah langsung.
langsung nih saya udah pasangin 100 tapi suaranya jadi kecil. Nih saya langsung aja ya. Saya coba tadi buatnya persis, jadi kasih 100 ya 100. Nanti mah dirubah-rubah lagi aja. Terus ke sini. Nah, ke sini sekarang. Ke sini apa yang dibahas di sini? Oh. Ya pokoknya cabutnya dari sini ya, dari 1K. Kemudian ini istirahat berarti ya. Transistor ini istirahat. IC ini cabut, istirahat juga. Terus nah ini saya pakainya, kalau ini kan 327 ya, atau 557 atau apalah persamaannya banyak ya, atau 3906 boleh, cuman kebalik kalau 3906. Awas, emitornya dibalik, emitornya di nomor 1 ya, makanya posisinya dibalik, jangan kebalik-balik. Kalau ini mah karena tujuan maksud saya adalah untuk penguat suara gitu ya, output ini kan suara nih. Jadi mungkin juga sifat dari PCO 555 mungkin beda mungkin ya. Mohon masukan dari para guru, para masta. Jangan tertawa ya. Ini mah saya pakai NPN gitu. Ini mah kan PNP ya. 557 ini NPN. NPN tuh bisa 546, 547 apa. Boleh coba pakai apa? 337 ya. 338 boleh lah. Pasti rasanya beda-beda. Rasanya beda-beda. Karena karakteristiknya juga beda kan. Yang saya pahami ya itu tadi maksudnya itu. Jadi saya ambil ini kan kolektornya, ini emitornya gitu ya. Itu kalau NPN, tapi negatif berarti. Kenapa negatif? Kenapa positif cina? Kenapa jadi negatif? Nah, saya mah pengen negatif. Kebalik. Ya, pokoknya saya ingin keluar. Dari sana saya ingin keluar tegangan tuh ke sini gitu. Maksudnya begitu, tapi kalau salah mohon di cross check ya, soalnya ini nggak stabil juga sih. Saya mau ganti apa ya, pakai PNP. Nyoba kan udah bayar lah ya, boleh silahkan pakai PNP, NPN bebas, terserah ya. Emang sih nggak stabil sih. Kalau diganti pakai PNP mungkin ya, nantilah ya. Saya coba, silakan sahabat mau coba atau ada masukan, mohon masukannya para guru. Ampun, bukan menggurui ya, berbagi saya mah. Saya bukan praktisi harian elektro, sekali lagi saya hanya penghobi gitu ya, bukan praktek gitu. Makanya soal cina itu mah berantakan ya, emang ini mah meja kerja mainan saya di sini. Sisa-sisa dahulu gitu ya, mainan gitu. Kebetulan saya sedang main fokus di metal detektor ya, banyak metal detektor kelas ekonomi yang saya punya. Kalau yang mahal wah, kalau saya bukan orang kaya gitu ya, gak sanggup saya beli. Lagian juga saya pikir kalau beli mah nanti rusak, nah saya demonya ke siapa gitu, servisnya nanti pasti mahal. Alatnya juga mahal, servisnya pasti mahal ya. Mendingan buat sendiri saya ya gitu. Dan saya tetap memotivasi sahabat untuk bikin sendiri, jangan dibuatkan, buat sendiri. Pahit getir sendiri. Dulu saya pernah dimarahi oleh guru saya ngomong, aduh cetek ngeluh gitu ya, biasalah ngeluh gitu. Wah, saya malah di ini, saya butuh 9 bulan katanya untuk merakit itu. Kamu cuman berapa minggu aja udah nangis. Ceria. Ampun. Nabi mah maklum gitu.
setiasa saya ya gitunya. Semangat pokoknya ya, semangat sekali lagi buat sendiri. Yang tadi ya silahkan sekali lagi dijiplak saja, diikuti ya, langkah-langkahnya. Pasti kalau sahabat yang sudah bangun Shopee Pro pasti banyak sisa-sisa IC, bangun lah ya. Atau udah channel udah punya, alhamdulillah, syukur, bagi dong ilmunya gitu. Siapa tahu ada settingan baru yang saya aneh, mungkin saya coba buat ya. Tapi ya tadi bahwa keluhannya itu baterai boros. Saya ingin bagaimana caranya menghemat baterai gitu ya. Tapi udah kekeh 40-46 setrumnya banyak gitu ya. Dia mintanya banyak, makannya banyak dia. Jadi boros. Pasti boros. Kalau pakai batu baterai, makanya dibantu pakai aki motor juga. Saya juga sempat kaget gitu, kok cepet habis gitu ya. Biasanya sampai berhari-hari itu aki motor saya. Sekarang paling tahan berapa lah gitu, setengah jam lebih gitu. Langsung drop ya, langsung 9 volt. Kalau pipolonnya 9 volt nggak mau hidup, nggak mau connect, maksudnya hidup sih hidup, cuman nggak detect gitu. Jadi kalau pipolonnya sahabat nggak mendeteksi, itu berarti baterainya habis ya, baterainya drop. Makanya ada juga yang dilengkapi dengan layar itu ya, layar indikator baterai gitu. Bagus. Pokoknya di bawah 10 volt aja udah repot, udah nggak bunyi. Ya bunyi sih tetap bisa, cuman nggak detect gitu. Kok jadi dekat itu. Kita harus curiga itu baterai habis ya. Baterai habis, tegangannya harus dicas lagi. Begitu. Waduh, ini lama ngomong nggak karu-karuan. Ya pokoknya tadi seperti itu. Sok praktekan heula, nanti sharing-sharing lah. Kita ngeluh bareng ya. Semangat pokoknya, tapi sih nggak ini. Nggak, sebenarnya mendingan pakai itu aja, irit gitu, pakai yang bawaannya gitu, irit itu awet itu. Saya baterainya baterai 3 aja itu, si ini misalnya baterai 3 ya, itu awet, nggak ini gitu, nggak cepet habis. Kalau pakai si ini malah cepet habis ya. Itu sahabat ya, hanya sekedar berbagi. Sekali lagi mohon maaf, bukan menggurui, bukan bagaimana. Bebas lah, silahkan berkreasi. Semangat pokoknya ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.